Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal, Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com di Ulas Berita edisi Rabu tanggal 23 Februari 2022. Dan seperti biasanya dalam Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Selamat malam, Ded. Malam, Kak. Ulas Berita kita apa aja nih malam ini, Ded? Terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kejari Palembang, Kak. Oke, masih ada perkembangan ya, ada update-nya ya. Kemudian season berikutnya pengungkapan penyelundupan narkoba oleh BNN Sumsel. Oh, yang tadi siang ya, peristiwa tadi siang ya. Kemudian kita tetap ada ulas berita untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya. Yang saat ini lagi di persidangan. Oke, kemudian ada juga kita akan mengupas tentang permasalahan ganti rugi lahan di pembangunan jalan tol Oki ya. Iya. Oke, dan mungkin kita akan selipkan juga beberapa informasi lain di tengah-tengah obrolan kita, Ded ya. Iya. Oke, dan penikmat SASN silakan klik terus untuk update berita di Suara Nusantara di koran sn.com ya, karena beritanya update dari tadi malam sampai siang tadi ya. Oke, untuk ulas berita pertama silakan, Ded. Ya. Untuk perkembangan penyidikan dugaan korupsi sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kejari Palembang, saat ini kan penyidikan masih berjalan ya. Kemarin ada 2 saksi. Nah tadi kita sempat konfirmasi ke pihak Kejari, untuk hari ini memang tidak ada pemeriksaan saksi yang diagendakan. Ya? Namun penyidikan masih terus berlangsung kan, karena dari pemeriksaan saksi ini kan akan didalami oleh jaksa penyidik apa yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka melengkapi berkas perkara kedua tersangka yang telah ditahan oleh Kejari. Dan kita agak menyayangkan ya kenapa kasus ini terjadi, Ded ya, karena ini program sertifikat yang dicanangkan Jokowi ya. Iya, benar. Seperti judul yang kita buat di berita koran sn.com hari ini ya. Dan ternyata maaf ada permasalahan ya di balik pemberian sertifikat ini ya. Mungkin diulas sedikit awal mula terungkap ini, Ded. Ya, pada tahun 2019 yang lalu masyarakat di kawasan Karya Jaya Kertapati mengajukan pembuatan surat sertifikat tanah ini melalui lurah. Akan tetapi oleh 2 tersangka diduga tidak diproses. Malahan kedua tersangka menurut kasih intel Kejari saat rilis di Kejari Palembang, kedua tersangka ini malah memproses sertifikat tanah untuk pihak-pihak tertentu. Sehingga mendapatkan gratifikasi berupa puluhan hektar tanah. Dan di sini awal permasalahannya ya. Dan yang ditahan sekarang itu sudah menjabat di 4 Lawang ya, kepala BPN ya. Salah satunya ya. Oke ya. Dan yang ditahan itu ada 2 orang, Ded ya. 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, karena yang laki-laki ditahan di rutan Pak Jo, yang perempuan ditahan di rutan Wanita Merdeka. Belum ada statement atau keterangan dari pengacara kedua tersangka? Sejauh ini belum, Kak, karena saat penahanan kemarin kan mereka tersangkanya langsung menutup diri, langsung digawa ke rutan kan oleh mobil tahanan. Oke, kita apresiasi ya kinerja dari Kejari Palembang ya, yang berhasil mengungkap dugaan korupsi sertifikat tanah. Oke, sebelum lanjut ke season berikutnya ya, ada kabar gembira untuk keluarga besar Suara Nusantara hari ini, karena hari ini adalah pelantikan An Nasrullah sebagai ketua PWI Pali, ya. Dan barusan komunikasi via telepon dengan saya bahwa pelantikan sudah berlangsung dan berlangsung dengan hikmat ya. Selamat untuk Anas dan mudah-mudahan dapat amanah menjalankan tugas ke depannya bersama struktur pengurus dan anggotanya. Oke, kita langsung ke season berikutnya. Dede, apa nih berita apa nih? Season kedua pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu oleh BNN Sumsel, Kak. Oh, ini peristiwa siang tadi ya. Yang sudah diriliskan oleh. Oke, bisa diceritakan sedikit ini datanya? Dalam pengungkapan kasus ini kan tim BNN Sumsel berhasil mengungkap penyelundupan 3,5 kilogram sabu yang dibawa oleh 4 tersangka. Dari hasil pengintaian, penyelidikan hingga penyergapan, akhirnya tersangka dan barang bukti berhasil diamankan di gerbang tol Keramasan. Oh gitu ya. Ada berapa tersangka yang sudah ditahan, Den? 4 tersangka. 4 tersangka ya, benar ya datanya. Ya. Dan untuk lebih lengkapnya atau update-nya nanti klik di koran sn.com ya. Iya. Dan bisa dibagi untuk beberapa item berita itu nanti, Den ya. Oke, mungkin hal yang lain bisa diceritakan dari pengungkapan narkoba ini, Den? Dari pemeriksaan ke 4 tersangka,
bahwa barang bukti narkoba 3,5 kilo ini dikatakan oleh tersangkanya akan dibawa ke Oki, dan saat ini kan BNN masih melakukan pendalaman. Sangat disayangkan ya, masih banyak sekali ya peredaran narkoba ya di Sumatera Selatan. Oke ya. Untuk kita sambil berinformasi ya bahwa Suara Nusantara itu media cetaknya tersebar di 17 kabupaten kota ya. Kita sapa dulu beberapa wartawan yang ada di daerah. Kita mulai dari ujung dulu ya. Ada Sunardi di Moratara. Halo Sunardi. Halo Sunardi. Selamat bertugas Sunardi. Kemudian kita beralih ke daerah dataran tinggi Pagar Alam Gunung Dempo. Di situ ada Asnadi. Oke, Asnadi salah satu perintis Suara Nusantara ya. Dan dia wartawan yang sangat setia ya dengan Suara Nusantara, dan saat ini Asnadi juga menjabat sebagai ketua PWI Kota Pagar Alam ya. Oke, kita nanti menyapa yang lain ya. Kita lanjut ke ulas berita berikutnya, dan mungkin kita langsung loncat ke permasalahan ganti rugi lahan tol di Oki, Ded ya? Oke. Update hari ini apa nih, Ded? Untuk dugaan korupsi ganti rugi lahan di jalan tol Oki, persisnya di Pematang Panggang Kayu Agung nggak ya? Saat ini kan masih penyidikan dan belum ada tersangka. Belum ada tersangka ya? Belum ada tersangka yang ditetapkan. Keterangan dari Kasipenkum, penyidikan masih berlangsung, pengumpulan alat bukti, mendalami dokumen-dokumen yang telah disita, yang nanti akan mengerucut siapa untuk teman-teman tersangka, siapa yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Dan ini mungkin agak tanda tanya juga kenapa tersangkanya agak lumayan lama ya. Kita nantikan aja ya keterangan dari Kejati Sumsel ya. Dan untuk mengumpulkan bahan bagi Kejati itu sudah banyak yang diperiksa itu, Ded ya? Sudah banyak, sejumlah saksi sebelumnya sudah banyak diperiksa. Dan berita tentang pengungkapan permasalahan ganti rugi lahan ini ya, ini cukup viral ya di berita koran sn.com ya. Dan berapa kali edisi itu menjadi berita headline ya. Bahkan sempat menjadi foto master ya, benar, Ded? Foto master saat penggeledahan di salah satu kantor ya. Salah satu kantor di Oki. Di Oki ya. Dan kita doakan ya, apresiasi juga untuk Kejati Sumsel untuk mengungkap kasus ini lebih dengan tuntas ya. Dengan tuntas. Siapapun yang terlibat ya harus ditindak tegas ya. Dan kita juga menyayangkan lagi, kita sering menyayangkan malam ini, ternyata di balik program pemerintah Jokowi membangun jalan tol, ternyata ada permasalahan ganti rugi lahan ya. Sangat disayangkan ya. Oke ya, padahal jalan tolnya sudah dilalui oleh pengguna jalan, Ded ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ke ulas berita, Ded, kita sapa lagi wartawan Suara Nusantara yang ada di daerah ya. Kita giliran yang ada di Empat Lawang ya. Halo Pak Lepi. Halo Pak Lepi. Ya, Pak Lepi selamat dulu ya. Pak Lepi baru saja dikaruniai anak yang kedua ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang sehat dan soleh ya. Amin. Dan patuh kepada orang tua dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian kita beralih ke Muara Enim ya. Di sana ada Yudi Pranata. Yudi Pranata teman lama saya dan bergabung dengan Suara Nusantara dari edisi perdana dan salah satu perintis juga ya. Selamat malam Yudi, selamat bertugas di Muara Enim, tetap semangat ya. Dan Yudi salah satu wartawan yang berkarakter keras ya, dan dia sudah tahan banting pindah job di banyak tempat waktu di Kota Palembang ya. Oke, kita langsung ke ulas berita selanjutnya, Ded. Berita apa lagi nih, Ded? Terkait perkembangan persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Oke, ini yang sering ditunggu-tunggu oleh pembaca koran sn.com. Silakan, Ded. Dari sejauh ini kan sudah ada 6 terdakwa yang dipersidang, yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang ya. Dari 5 ini dibagi 2 sesi kan, untuk 4 terdakwa dan 2 terdakwa. Untuk 4 terdakwa kemarin kan sempat ditunda karena satu majelis hakimnya terpapar COVID kan. Terpapar COVID ya. Ditunda 2 minggu ya. 2 minggu. Tapi ini sudah jalan 1 minggu ya. Iya, jalan 1 minggu hampir 1 minggu. Jadi 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi. Dan mudah-mudahan semuanya sehat hingga sidangnya tidak ditunda lagi ya. Nah, untuk duanya besok kan, agendanya Kamis kan. 2 terdakwa lagi. Apakah majelis hakimnya sama yang terpapar? Kalau yang terpapar kan kemungkinan sempat ditunda, tapi kita tunggu saja besok. Kita tunggu saja besok ya. Kemudian agak
nyentil sedikit ke perkembangan OTT KPK di MUBA ini ada update-nya deh. Ya untuk update-nya di persidangan, untuk di persidangan tuntutan sudah dibacakan oleh jaksa penuntut KPK untuk terdakwa yang diduga menyuap pihak kontraktornya. Rencananya besok juga agendanya pembacaan pembelaan dari pihak terdakwa. Pihak terdakwa ya. Oke ya. Kita langsung sapa lagi wartawan Suara Nusantara yang bertugas di daerah ya. Kita sapa Noplis Heriansa yang ada di Prabu Muli. Ini wartawan khusus koran sn.com ya. Noplis juga Ketua JMSI Kota Prabu Muli. Benar. Kemudian kita sapa tim yang di Lahat. Ya, tim yang di Lahat ini lumayan agak banyak orangnya ya. Di sana ada Robiansa, kemudian ada Febri, ada Yudi dan Yanto ya. Untuk diketahui bahwa Robi juga salah satu ketua JMSI Kabupaten Lahat. Selamat bertugas untuk tim Lahat ya. Tim Lahat ini salah satu tim yang kuat ya. Bahkan ada kerjasama dengan Kominfo setempat dengan halaman Lahat Bercahaya. Oke, untuk berikutnya masih ada ulas berita? Ya untuk perkara sendiri untuk Masjid Sriwijaya ya. Masjid Sriwijaya kan statement dari Kasipenkum belum dilakukan penyidikan baru. Jadi masih menunggu fakta-fakta persidangan yang nantinya akan terungkap sebab 6 terdakwa yang disidangkan ini kan baru akan memasuki pemeriksaan para saksi di persidangan. Nanti fakta-faktanya nanti kita lihat di persidangan. Oke ya. Kemudian sambil pemberitahuan juga kepada penikmat lensa SN ya, bahwa malam ini seperti biasa kita ditemani tim kreatif Maggie dan Ilham. Halo. Semangat Ilham? Semangat ya. Ini anak-anak muda yang rata-rata masih kuliah ya. Sambil kuliah mereka bekerja paruh waktu ya. Oke, semangat kuliah sambil mencari rezeki juga ya. Oke, ulas berita berikutnya deh sebelum kita tutup. Apa ya? Terakhir. Apa ini? Update tentang kebersihan Kota Palembang boleh nih kita bahas. Oke. Terkait Kota Palembang saat ini kan sudah mulai bersih ya? Bersih kita lihat ya. Apalagi kemarin kan ada Sungai Sekana ya. Sekana. Kita minta kepada warga Palembang untuk tetap menjaga ya kebersihan dan keindahan sungai tersebut ya. Oke, sebelum menutup obrolan ulas berita, ini biar adil kita sebut juga beberapa wartawan yang lain ya. Nanti kita tidak adil di protes wartawan daerah ya. Kita mulai lagi ke Musi Banyuasin. Di sana ada Sumantri. Halo Sumantri. Kemudian di Banyuasin ada Sirianto ya. Kemudian kita beralih ke Lubuk Linggau, Musirawas itu ada Jamil. Kemudian di Ogan Ilir ada Herman. Di Ogan Komering Ilir ada Maniso. Kemudian di Oku Selatan ada Asmidan. Kemudian di Oku ada Ashadi. Sudah tersebut semua nih Dan? Sudah ya. Kalau yang tidak tersebut nanti kita susul ya di edisi berikutnya ya. Yang jelas kita ada di 17 kabupaten. Yang jelas kita ada di 17 kabupaten kota. Dan sebelum menutup obrolan berita seperti biasa kita ada quotes ya. Quote kita malam ini dari tim kreatif Ilham ya. Jangan pernah mengecilkan cita-cita seseorang karena kita tidak tahu bagaimana begitu beratnya dia berusaha untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Tetap like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi dari kanal YouTube ini tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.